Ini adalah satu-satunya video tentang support resisten yang Anda butuhkan. Oke, support resisten apa itu? Lihat, support adalah batas terendah yang menjaga saham agar tidak kembali turun, dan batas tertinggi yang menjaga harga saham agar tidak naik terus. Berarti di sini ada batas bawah dan batas atas untuk menjaga harga tadi tidak turun, tidak naik. Ya, contohkan ketika ada batas atas dan batas bawah. Jadi harga itu biasanya mental-mental di sini untuk menjaga area-area sini. Ini dinamakan support dan resisten. Untuk apa sebenarnya support dan resisten itu? Di sini kita bisa melihat tren marketnya. Contoh, ketika dia menyentuh area resisten di sini, berarti ingat yang di atas adalah resisten, yang di bawah adalah support. Ketika menyentuh area resisten di sini, kita bisa ekspektasi dia turun lanjut ke support, dan begitu selanjutnya sampai kapan? Sampai dia itu break area resisten. Jadi batas atasnya itu udah ke break. Itu berarti kita udah tidak bisa ekspektasi lagi dia akan turun lanjut ke supportnya. Berarti support resisten itu hanya batas atas dan batas bawah. Iya. Jadi pergerakan market, ingat, tren market itu ada 3. Yang pertama adalah bullish, kayak gini, naik, kemudian bearish, kemudian dia konsolidasi. Kalau kalian tarik garis tren, garis peng, kalian tarik garis juga, kalian juga tarik di area sini. Ini dia mengikuti sebuah pola, yaitu pola di mana ada batas atas dan batas bawah. Nah, maka dari itu kita bisa prediksi market dengan hanya support dan resisten. Contoh, dia naik, kemudian dia turun, dia naik, dia kembali lagi ke batas bawahnya. Kemudian kita bisa apa? Kita bisa ambil buy posisi sampai ke batas atasnya atau ke area resistennya. Itu konsep dari support resisten. Ketika dia tren turun juga sama. Dia turun, kemudian dia turun, up, turun. Ketika dia kembali lagi ke batas atasnya, kita bisa ekspektasi dia turun lebih dalam. Nah, kapankah saat kita bisa bilang ini waktunya untuk sell posisi, kita waktunya buy posisi? Di area sininya itu kita menunggu apa? Itu kita menunggu namanya rejection. Kita bakalan bahas nanti di tengah-tengah video. Kemudian apa yang kita bisa pelajari lagi di sini? Tadi ingat, di area sini support resistennya bisa kita tarik area trendline atau kita bisa tarik area resisten di sini. Nah, ini apa berarti ini tandanya? Dia ke area resisten, nyentuh support, dia break area resistennya menjadi support. Jadi resisten yang di sini, yang batas atasnya menjadi batas bawah dari tren tersebut. Kita bisa up posisi. Ini yang kita biasanya bilang retest. Nah, oh ini loh, sekarang dia lagi retest atau dia sedang koreksi, itu maksudnya ini. Ini ketika dia turun juga sama, dia turun, dia naik, dia break, dia kembali lagi ke area resistennya yang dulunya support, yang dulunya batas bawah menjadi batas atas, atau sekarang dia sedang retest, gitu. Jadi nama itu biasanya ada macam-macam. Jangan terkecoh. Sebetulnya ya sama-sama aja kayak key level, kemudian support resisten dan lain-lain, itu sebenarnya sama. Oke, ini ada retest, kemudian dia melanjutkan penurunannya. Kalau dikonsolidasi gimana? Dikonsolidasi juga sama, lihat. Dia konsolidasi, dia naik ke batas atas, turun ke batas bawah, batas atas, batas bawah. Ini kemudian ngapain? Kita tunggu dia break area resistennya atau area supportnya. Ketika break, dia harus ngapain? Ketika break, ingat ini, ketika dia break, dia harus ngapain? Dia harus koreksi atau retest. Ketika dia break, dia harus ngapain? Dia harus retest. Ini juga sama. Ketika dia break, dia harusnya retest ke area resisten sebelumnya sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi seperti itu. Sekarang penentuan di chart aslinya. Biasanya support resisten di sini saya menaruhnya di area daily, weekly, sama H4. Biasanya di situ. Contoh, saya masuk ke weekly dulu. Kita cari area-area pentingnya. Area-area tajam-tajam seperti ini adalah area penting. Jadi kalau kita mau lihat, berarti area tajamnya itu mana? Ini dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia kan turun, dia naik, dia turun, naik, kemudian dia turun. Oke, area tajamnya kita dapat di mana? Ini, one, di sini, kemudian di sini. Oh, ini juga bisa. Nah, ini adalah area support resisten yang ada di weekly. Kalau kalian bisa lihat sebenarnya seberapa bagusnya support resisten ini bekerja. Maksudnya gimana? Kalian bisa lihat ketika dia turun, dia naik ke area resistennya, dia kembali ke supportnya. Dia naik ke area resistennya, dia kembali ke supportnya. Kemudian dia break. Ingat, kalau break dia ngapain? Dia retest biasanya, kemudian dia lanjut ke area resisten sebelumnya. Kalau kalian lihat ke kiri, biasanya biasanya ini ada area yang lumayan juga penting. Nih,
area lumayan penting, banyak tersentuh. Makanya di area sini dia ada pembalikan. Jadi support resisten di sini menjaga harga supaya tidak terlalu tinggi. Jadi ketika ada resisten kuat kayak gini, dia menjaga agar harga itu tidak naik, break. Jadi makanya itu biasanya ada penurunan ke area support yang selanjutnya. Ketika dia break berarti ngapain? Ketika dia break harus ada momentum yang sangat kuat. Contoh momentum yang sangat kuat adalah candle-candle yang panjang-panjang seperti ini. Satu candle yang panjang tinggi, itu biasanya konfirmasi yang sangat kuat bahwa support resisten itu tertembus. Ke weekly-nya tadi kan sudah kita dapat tuh, biasanya saya bedain dengan saya taruh rectangle biar agak berbeda saja. Kalian juga bisa kasih weekly biar ada pembeda. Kemudian di daily juga sama, kita nggak perlu sampai ke belakang, kita lihat harga yang saat ini aja. Ada saat ini daily-nya itu di mana aja area support resistennya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak garis malah bingung kan nanti. Area yang penting adalah area sini, kemudian area yang di sini. Ini adalah support resisten yang di daily. Kenapa kita taruh di situ? Kalau kita bisa lihat bahwa area di sini ketika menyentuh dia langsung mental. Ketika dia break dia kembali lagi ke area sini berkali-kali sebelum dia melanjutkan penurunannya. Berarti di sini adalah area support resisten yang kuat. Kalau dia kembali lagi ke sini ada rejection, kita bisa kita bisa enter di area situ. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi nih. Dia sekarang sedang di area weekly-nya, di weekly support-nya, dan dia sedang agak kesusahan di situ. Dia mau ngapain? Mungkin dia sedang menunggu order atau dia sedang menunggu berita untuk jalan, untuk dia break supportnya, atau dia menunggu untuk kembali ke area resistennya sebelum kita bisa ekspektasi dia turun lagi, dimana kita bisa sell di area situ atau short position di area situ. Itu untuk di daily. Kita masuk ke area H4. Di H4 kita diperjelas lagi dengan adanya bahwa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 persentuhan di area weekly. Berarti ini benar-benar sangat kuat. Ingat, kalau banyak banget sentuhan dari support resisten tersebut, berarti support di situ sangat-sangat kuat. Untuk nge-break area support dan resisten itu, dia membutuhkan momentum yang sangat-sangat tinggi. Harus ada candle yang panjang-panjang seperti ini, bukan candle-candle yang pendek-pendek kayak gitu. Bukan, tapi candle yang panjang dimana momentumnya itu langsung ke bawah. Di H4 kita bisa lihat seperti itu. Kemudian kita tarik garis trendline. Biasanya kalau di H4 saya naruhnya, apa yang kita bisa prediksi, kita bisa ekspektasi dia untuk naik ke daily sebelum melanjutkan penurunannya. Itu untuk di support resistennya. Jadi support resisten sebenarnya simple seperti itu, nggak terlalu ribet. Tetapi di sini gimana sih caranya kita bisa entry, ataukah bagaimana sih ciri-ciri kita bisa entry di situ? Ini sudah di area support resisten nih. Apakah kita harus bisa buy? Apakah kita harus sell? Apakah kita nggak ngapa-ngapain? Kalau kalian ingin kita analisa secara live atau market langsung, kita adalah trading Senin sampai Jumat jam 7 malam. Kalian ikut aja. Nanti kita bisa analisa bareng, kita bisa ngobrol bareng di situ. Kemudian kita bisa entry bareng. Itu enaknya. Jadi jam 7 malam kita bisa entry bareng, profit bareng, kalau loss ya loss bareng. Silahkan ikut. Saya contohkan di XAU USD H1 ya. Di XAU USD H1 kita bisa lihat bahwa market tuh kayak gini nih. Berarti ini apa? Ini bullish market karena dia naik terus. Bang. Lihat area supportnya, saya taruh yang lebih jelas nih. 1, kemudian ini bisa dilihat bahwa di XAU USD ini pergerakan support dan resistennya itu lumayan. Dia break, dia kembali, dia break, dia ke area support yang di sini, dia break, kembali ke support, break, kembali ke support, tidak kuat, kembali ke support, break, kemudian kembali dan break. Lihat bagaimana area-area penting ini itu sering banget tersentuh kembali. Makanya support resisten di sini biasanya kita bisa jadikan acuan untuk take profit atau bisa dijadikan acuan untuk stop loss. Jadi kayak gitu. Nah, untuk cara tradingnya bagaimana? Kita harus tahu trennya terlebih dahulu. Trennya sekarang bullish, berarti kita hanya cari posisi untuk buy posisi. Kita lihat, kita gabungin 1 dan 2. Saya kasih kayak gini. Kita gabungkan ini dan ini. Nah, di area sini kita ada sebuah support dan resisten. Ingat, support resisten itu bukan satu garis gini, tapi area. Di sini kita bisa lihat ketika dia kembali lagi ke area supportnya, kemudian kita tarik garis trendline, itu dia menyentuh area trendline juga. Nih, dia menyentuh area trendline juga.
Berarti ini ada dua konfirmasi. Yang pertama support resisten yang lumayan, yang kedua adalah trendline yang tersentuh. Berarti ini menandakan bahwa market ini bakalan bullish lagi. Kita bisa entry saat gimana? Ada kriteria entry yang bagus. Ada 3 tipe rejection. Yang pertama, dia candlenya itu turun, kemudian lebih turun lagi dan lebih turun lagi. Ini berarti bukan rejection, kita nggak bisa entry, momentumnya masih kuat untuk turun. Kayak gini, kita nggak bisa entry, biarin aja kayak gitu. Yang pertama berarti no. Yang kedua, kita bisa lihat dia turun, kemudian dia turun lagi, kemudian kelihatannya dia bakalan naik, tetapi lihat sama itunya kayak persis. Biasanya ini konsolidasi nih, jadi sama. Apakah kita bisa enter di sini? Belum. Kita juga belum bisa enter di pattern yang kedua ini. Ini juga nggak bisa entry di sini karena yang kedua belum ke break. Yang bagus gimana? Yang ketiga. Yang ketiga ini bagus karena ada namanya yang di atas sini, kemudian dia penurunan, kemudian ada momentum yang lumayan tinggi untuk nge-break candle sebelumnya. Nah, ini adalah rejection yang bagus. Kita contohkan di yang kita tadi, dia ada penurunan, dia ada penurunan, kemudian dia ada kenaikan. Kenaikannya tidak lebih dari candle yang di sini, berarti belum ada waktu kita entry. Oke. Kemudian ini juga belum sampai ada yang kita entry, kemudian ini kita bisa entry karena sini itu ke break. Jadi kita bisa entry by posisi. Stop lossnya di mana? Kalian bisa taruh support dan resistennya sebagai area stop lossnya. Support resisten terdekat kan di area sini nih. Itu kalian bisa taruh sebagai stop lossnya. Kemudian 1/3 atau 1/2 terserah kalian untuk buy posisi. Kemudian mana lagi nih? Kalian bisa lihat juga bahwa dia kembali lagi ke area resistennya. Misalkan kalian telat untuk buy posisi di sini, kemudian dia kembali dan lihat ada rejection yang bagus nih. Dia turun, ada candle yang menunjukkan bahwa market itu bakalan naik. Kemudian candle yang di sini break candle. Jadi nge-break candle, 2 candle di sini. Berarti ini adalah tanda bahwa kita bisa buy. Di mana konfirmasinya ada banyak. Ingat, nggak cuma kayak gini. Kalau kayak gini ya banyak. Di sini juga bisa kita buy posisi. Tetapi kita harus punya namanya konfirmasi. Pertama, apa konfirmasinya? Trendline tersentuh, kemudian support resisten tersentuh, rejection terjadi. Ini yang rejection yang terakhir tadi kita bahas, itu terjadi. Minimal harus ada 3 konfirmasi kalau saya. Biasanya kalau lagi bagus itu ada 4 konfirmasi ditambah saya udah langsung masuk di market. Tapi ingat, kita tidak bisa memprediksi market 100%. Yang kita bisa lakukan yaitu memanage resiko dan memprediksi dengan probabilitas yang agak lumayan. Jadi itu video dari saya. Jangan lupa untuk drop comment. See you next video. Bye bye.